Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika tentang transformasi untuk kelas 9 SMP. Silakan dibuka halaman 60. Kita akan membahas latihan ulangan paket 1. Nomor 1, komponen translasi dari titik A ke A aksen adalah, berarti kita lihat ya prosesnya. Dari titik A, 4, -2 ditranslasikan terhadap A dan B menghasilkan bayangan A aksen yaitu 3,5. Konsepnya tinggal kita jumlahkan ya, titik asal dengan translasinya. 4 ditambah A sama dengan bayangannya yaitu 3. Berarti A sama dengan 4 kita pindah menjadi pengurangan ya, 3 dikurangi 4 sehingga nilai A adalah negatif 1. Begitu juga dengan B, negatif 2 ditambah dengan B hasilnya adalah 5. B sama dengan 5, negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2, berarti B-nya nilainya adalah 7. Sehingga komponen translasinya adalah negatif 1 dan 7. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Lanjut nomor 2. Bayangan titik asalnya negatif 5,1 yang ditranslasikan oleh 2,9. Berarti negatif 5,1 kemudian ditranslasikan dengan 2 dan negatif 9. Maka bayangan yang terbentuk adalah, nah ini prosesnya ya, negatif 5 ditambahkan dengan yang atas, ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3, kemudian 1 ditambahkan dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 8. Berarti bayangan yang terbentuk adalah negatif 3, negatif 8, yaitu jawabannya A. Nomor 3, titik A, B ditranslasikan oleh negatif 5 dan 2 menjadi 1 kurang A, 2B. Yang ditanyakan adalah A tambah B. Berarti prosesnya A ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah 1 kurangi A. Berarti kita kumpulkan ya di sini. Negatif A kalau kita pindah menjadi positif ya. A ditambah A sama dengan 1, negatif 5 kita pindah menjadi positif 5. A tambah A berarti jadinya 2A, 1 tambah 5 berarti 6, sehingga A nilainya adalah 6 bagi 2, 3. Selanjutnya B. B ditambahkan yang bawah ya, ditambah 2 sama dengan 2B. B yang ini kita pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan, berarti yang sebelah kiri tinggal 2. 2B dikurangi B. Berarti 2B dikurangi B hasilnya adalah B sama dengan 2. Nilai A dan B-nya sudah ketemu. Yang ditanyakan adalah A tambah B. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jawabannya adalah poin D. Selanjutnya nomor 4, komponen translasi pengganti dari T1 dan T2 adalah, berarti tinggal digabungkan saja ya di sini. 3 dan negatif 5 ditambah dengan negatif 1 dan 4. 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 2. Negatif 5 ditambah 4 berarti negatif 1. Jawabannya adalah poin A. Nomor 5. Koordinat bayangan hasil pencerminan titik 2, negatif 1 terhadap sumbu Y. Konsekuensinya adalah X berubah tanda. 2, negatif 1. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka X-nya berubah tanda, yang awalnya positif 2 menjadi negatif 2, Y-nya tetap negatif 1. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 6, koordinat bayangan hasil pencerminan titik negatif 5,1. Negatif 5,1 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Konsekuensinya adalah Y-nya yang berubah tanda. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti X-nya tetap negatif 5, Y-nya berubah tanda awalnya positif 1 menjadi negatif 1. Berarti jawaban yang benar A. Nomor 7, jika A aksen 5, negatif 3 adalah bayangan dari titik A, hasil pencerminan terhadap sumbu X, maka koordinat titik A adalah, berarti kita diminta untuk mencari titik asalnya, yaitu X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini akan menghasilkan bayangan 5, negatif 3. Kita pakai acuan yang ini ya, dimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya berubah tanda. Nah, ini Y-nya.
Y-nya berubah tanda menjadi negatif 3, berarti prosesnya berawal dari positif 3, sedangkan X-nya tetap 5. Nah, ini jawabannya, titik asalnya adalah 5,3, berarti jawabannya C. Nomor 8, titik koordinat hasil pencerminan dari titik negatif 1,3 terhadap garis X sama dengan 5 adalah, konsekuensinya, kalau seandainya dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, di mana H-nya di sini adalah 5 ya. Ini berperan sebagai H, maka X aksen berubah menjadi 2H dikurangi X. Berarti X aksen sama dengan 2 kali H, 2 kali 5 dikurangi dengan X, ini sebagai X, negatif 1 ya, berarti dikurangi negatif 1. 2 kali 5, 10. Negatif ketemu negatif positif 1, berarti hasilnya 11. Sedangkan Y aksennya tetap Y. Nah, ini Y-nya adalah 3, berarti Y aksennya juga 3. Sehingga koordinatnya adalah 11,3, poin D. Nomor 9, diketahui P aksen adalah 1,7 adalah bayangan titik P hasil pencerminan garis Y sama dengan 2. Maka koordinat titik P adalah, ingat ya, ini terhadap garis Y sama dengan 2, maka konsekuensinya adalah X aksennya tetap, kemudian Y aksennya berubah menjadi 2K min Y. Namun yang di sini yang diketahui adalah bayangannya. Nah, ini berarti sebagai X aksen, ini sebagai Y aksen. Kita terapkan ya konsekuensinya di sini, di mana 2 ini berperan sebagai K. X aksen sama dengan X, berarti X aksennya 1 sehingga X-nya tetap bernilai 1. Kemudian Y aksen sama dengan 2K dikurangi Y, yang kita cari Y. Y aksennya adalah 7 sama dengan 2 kali K, K-nya adalah 2 dikurangi Y. 7 sama dengan 2 kali 2 adalah 4 dikurangi Y. Negatif Y kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif Y sama dengan 4. 7 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti dikurangi 7. 4 dikurangi 7 hasilnya negatif 3. Sehingga koordinat titik asalnya adalah 1, negatif 3, yaitu poin C. Nomor 10, pencerminan terhadap titik O 0,0 yang benar adalah, ingat ya konsekuensinya, awalnya X, Y, maka berubah tanda semuanya menjadi min X, min Y. Berarti jawabannya adalah poin D. Nomor 11, diketahui titik A 10,3 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X. Konsekuensinya, kalau terhadap sumbu X, Y-nya berubah tanda. Kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X. Konsekuensinya adalah ditukar posisinya. Koordinat bayangan terakhir adalah, berarti kita lihat prosesnya di sini ya. 10,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah tanda. Ini X, ini Y. Berarti bayangan yang terbentuk adalah 10, Y-nya dari 3 menjadi negatif 3 ya, karena berubah tanda di sini Y-nya. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana ditukar posisinya. Berarti ini kita tukar posisinya menjadi negatif 3,10. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 12, gambar pencerminan yang benar adalah, kita lihat ya di sini. Nah, ini sama. Nah, ini tidak sama. Nah, berarti jawabannya bukan A. Kita lihat di sini. Titik ini kalau dicerminkan seharusnya di sini. Nah, ini ke bawah ya, berarti salah. Kemudian C, ini dicerminkan sama, ini dicerminkan sama, kemudian yang ini dicerminkan seharusnya di sini. Nah, ini berarti salah ya. Maka jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 13, bayangan titik negatif 2,3 hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Konsekuensinya adalah ditukar dulu posisinya, lalu berubah tanda semuanya ya. Berarti 3 ke depan, negatif 2 di belakang, kemudian berubah tanda menjadi negatif 3, positif 2. Ini adalah hasil akhirnya. Sedangkan ini adalah prosesnya ya. Berarti jawabannya adalah poin A. 14. Perhatikan transformasi berikut ini. Persamaan garis yang mencerminkan titik A ke aksen adalah,
Kita lihat di sini, ini sebagai X, ini Y, ini X aksen, ini Y aksen. Ternyata Y dengan Y aksen sama, berarti pencerminannya adalah terhadap garis X sama dengan H, karena Y-nya sama dengan Y aksennya. Berarti kita pakai panduan X aksen sama dengan 2H dikurangi X. Yang kita cari adalah H-nya ya. X aksennya adalah 7, 2 kali H dikurangi X-nya adalah negatif 1, berarti 7 sama dengan 2H, negatif ketemu negatif berarti positif 1, 1 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, berarti 7 dikurangi 1, 6 sama dengan 2H, berarti H sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Berarti pencerminannya adalah terhadap garis X sama dengan 3. Jawabannya adalah poin C. Nomor 15, koordinat titik A, negatif 10,8, didilatasi oleh titik O 0,0 pusatnya, di mana skalanya adalah setengah kalinya. K-nya sama dengan setengah, itu bayangan yang terbentuk tinggal dikali ya. Negatif 10 kali setengah berarti negatif 5, 8 kali setengah berarti 4. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 16 yang ditanyakan koordinat asalnya di mana bayangannya sudah diketahui ya. Nah, di sini bayangannya adalah 12, negatif 6, kemudian skalanya adalah 3/2, yang ditanyakan adalah titik asalnya, yaitu X, Y. Prosesnya seperti tadi ya, X dikalikan 3/2, kemudian sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12. Kalau 3/2 kita pindah, ya berarti dibalik ya, dikali dengan 2/3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kali 2 berarti 8. Begitu juga dengan Y ya. Berarti Y dikalikan 3/2 sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6. 3/2 kita pindah menjadi perkalian ya. Kebalik 2/3. Negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4. Berarti titiknya adalah 8, negatif 4. Nomor 17, ruas garis AB dengan koordinat A 1,4 dan B 7,4 didilatasikan terhadap titik O yang pusatnya 0,0 di mana skalanya adalah 2. Yang ditanyakan adalah panjang ruas garis bayangannya. Berarti kita cari dulu ya. Bayangan titik A-nya 1,4 didilatasi K-nya 2, berarti bayangan yang terbentuk di sini adalah 1 kali 2 adalah 2, 4 kali 2 berarti 8, kemudian B 7,4 didilatasi skalanya adalah 2, berarti bayangan yang terbentuk adalah 7 kali 2 adalah 14, 4 kali 2 berarti 8. Yang ditanyakan adalah panjang ruas garisnya. Untuk mengetahui panjang ruas garisnya, berarti tinggal dilihat ya di sini. X-nya berarti di sini ada 12 langkah atau 14 dikurangi 2 sama dengan 12 satuan panjang. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 18, suatu dilatasi dengan pusat di titik O memasangkan titik A negatif 6,9 ke 10, Y. Berarti kita lihat ya prosesnya di sini. Asalnya negatif 6,9. Kita nggak tahu di sini ya dilatasinya K-nya itu berapa. Menghasilkan bayangan A aksen 10, Y. Namun kita bisa menggunakan bantuan yang ini ya, X dengan X aksen. Berarti negatif 6 dikalikan dengan K sebagai skalanya sama dengan 10. Berarti K sama dengan 10 per negatif 6. Kalau kita sederhanakan dibagi 2 berarti negatif 5/3. Sehingga K-nya ketemu ya. Nah ini bisa membantu untuk mencari Y-nya. Berarti 9 dikali K, K-nya adalah negatif 5/3 yang sudah kita temukan sama dengan Y. 9 dibagi dengan 3 berarti adalah 3.
3 kali negatif 5 berarti negatif 15 sebagai Y-nya. Berarti jawabannya A. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Jika P didilatasi terhadap pusat O sebesar K sama dengan 3, maka titik P aksen menempati angka, kita lihat di sini ya, 3 kali loncat ya, dimana sekali loncatan 2 langkah. 1, kemudian dilanjutkan 2, 3. Berarti posisinya titik P aksennya ada di nomor 2. Jawabannya B. Nomor 20, diketahui koordinat A, B, dan C sebagai berikut. Luas bayangan bangun A, B, C hasil dilatasi terhadap pusat 0,0 skalanya 3. Berarti kita cari bayangannya dulu ya. A negatif 1,1 didilatasi K-nya 3, berarti A aksen yang kita dapatkan negatif 1 kali 3 berarti negatif 3, 1 kali 3 berarti 3, kemudian B 3,1 ya di sini didilatasi dengan skala K sama dengan 3 juga ya, berarti B aksen kita dapatkan 3 kali 3 berarti 9, 1 kali 3 berarti 3. Selanjutnya titik C 0,8 sama K-nya 3 berarti C aksen adalah 0 kali 3 adalah 0, kemudian 8 kali 3 24. Karena bangun ini adalah segitiga, berarti kita cari menggunakan rumus luas segitiga. L sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, kemudian setengah dikalikan alasnya. Alasnya bisa kita lihat ya di sini. Y-nya kan sama-sama 3 ini, A aksen dan B aksen. Berarti kita lihat di sini, negatif 3 ke 9 itu berarti ada 12 langkah, berarti alasnya 12. Kemudian tingginya dari 3 ke 24 berarti ada 20 satuan. Kita lanjutkan, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kali 21 berarti hasilnya adalah 126 satuan luas. Jawabannya D. Nomor 21, hasil rotasi titik 6,0 sejauh alfa 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kita pakai panduan ini ya. Jika berlawanan arah jarum jam, maka yang kita gunakan adalah yang positif 90 derajat. Berarti awalnya dari X, Y akan berubah menjadi min Y, X. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Kita ikuti ya perubahannya. Min Y berarti jadinya min 0 atau 0 ya. Kemudian X berarti 6. Sehingga jawabannya adalah C. Titik K 3,2 dirotasikan sejauh 180 derajat. Dengan pusat titik O, koordinat bayangannya adalah, berarti kita gunakan ini ya. Awalnya X, Y menjadi min X, min Y. Berarti dua-duanya berubah tanda. Berarti awalnya 3 menjadi negatif 3. Awalnya 2 menjadi negatif 2. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 23. Perhatikan diagram rotasi dari titik A ke A aksen. Dari 7,5 menjadi P dan Q. Yang ditanyakan adalah P kurangi Q. Ingat ya, rotasinya 270 derajat. Berarti kita gunakan catatan yang ini ya. Dimana awalnya X, Y berubah menjadi Y, min X. Nah ini berarti X-nya, ini Y-nya berubah menjadi Y. Y dulu ya. Berarti berubah menjadi 5, min X. Berarti min 7. Nah ini berperan sebagai P. Ini berperan sebagai Q. Yang ditanyakan P kurangi Q. P dikurangi Q sama dengan 5 dikurangi negatif 7. Negatif ketemu negatif positif. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Jawabannya adalah D. Nomor 24. Jika P aksen min 4,5 adalah bayangan dari titik P sejauh 270 derajat searah ya. Berarti searah itu adalah negatif 270 derajat ya. Berarti catatan yang kita gunakan adalah yang bawah. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P-nya. Awalnya X, Y ya, berubah menjadi min Y, X. Prosesnya dari titik P, X, Y, P aksennya adalah min 4,5. Kalau kita lihat bayangannya min Y, berarti ini bertindak sebagai min Y,
kemudian ini berperan sebagai X. Nah, kalau dikembalikan ke asalnya berarti X-nya itu tetap 5, kemudian Y-nya berarti adalah 4. Nah, berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 25. Pernyataan berikut yang benar adalah, berarti kita tetap gunakan panduan ini ya. Apakah rotasi terhadap sudut 90 derajat sama dengan rotasi terhadap sudut 270 derajat? Apakah 90 derajat dengan 270 derajat hasilnya sama? Ternyata beda ya. Di sini min y, x, di sini y, min x. Berarti poin A salah. Kemudian poin B, apakah min 90 dengan 90 itu sama? Min 90 dengan 90 ya. Nah, ini nggak sama. Berarti salah. Yang C, 270 dengan min 90. 270 itu ini, kemudian min 90 itu ini. Apakah sama? Ternyata sama. Berarti jawabannya adalah poin C. Baik, itu tadi pembahasan untuk latihan ulangan paket 1 nomor 1 sampai 25. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.